Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kholifah, nomor NIM 112210446. Saya dari MA22C01 Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik. Di sini saya akan membahas tentang manajemen keuangan sektor publik dan swasta, yaitu konsep, tujuan, ruang lingkup, dan perbedaan dan dengan masing-masing contohnya. Yang kedua ada APBN atau APBD, yang ketiga pajak sebagai penerimaan terbesar negara Republik Indonesia, yaitu terdiri dari definisi, konsep dasar, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, dan contoh pajak. Yang keempat ada pendapatan negara bukan pajak atau BNBP, yang terakhir ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, P2 yang merupakan pajak daerah. Apa itu manajemen sektor publik? Manajemen sektor publik adalah pengelolaan organisasi atau lembaga yang dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah. Tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan publik yang baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya adalah kementerian, lembaga pemerintah, dan badan usaha milik negara atau BUMN. Tujuan manajemen sektor publik yaitu pemenuhan kebutuhan publik, menyediakan dana untuk program dan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kedua, keadilan sosial, yaitu menjamin distribusi sumber daya yang adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas, mengelola dana publik dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk menghindari penyalahgunaan dan korupsi. Dan yang terakhir, stabilitas ekonomi, mengelola anggaran pemerintah untuk mencapai kestabilan makroekonomi. Ruang lingkup manajemen sektor publik yaitu terdiri dari penganggaran. Penganggaran ialah pemerintah menyusun anggaran tahunan untuk mendapat pendapatan dan belanja negara. Yang kedua, pengelolaan pajak yaitu mengatur penerimaan negara dari sektor pajak dan non-pajak. Yang ketiga, penyusunan dan pengawasan anggaran. Yang terakhir, evaluasi dan pengendalian. Selanjutnya ada contoh manajemen keuangan sektor publik. Yang pertama ada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pemerintahan Indonesia merancang APBN setiap tahun sebagai rencana pendapatan dan pengeluaran negara. Yang kedua dana desa, yaitu pemerintah mengalokasikan dana untuk desa-desa guna meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Apa itu manajemen sektor swasta? Manajemen sektor swasta adalah pengelolaan organisasi atau perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh individu atau sekelompok swasta. Tujuan utamanya adalah menghasilkan keuntungan. Contohnya adalah perusahaan manufaktur, jasa, dan perdagangan. Tujuan manajemen sektor swasta adalah profitabilitas, yaitu meningkatkan laba perusahaan untuk memenuhi harapan pemegang saham. Yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya, optimalan penggunaan dana agar dapat menghasilkan return yang maksimal, pertumbuhan dan ekspansi, meningkatkan kapasitas perusahaan untuk perkembangan dan memperluas pasar. Yang terakhir, keberlanjutan, menjaga kestabilan finansial jangka panjang dan meminimalkan risiko keuangan. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen sektor swasta, yaitu ada perencanaan keuangan, yang kedua ada pengelolaan kas, yang ketiga pendanaan dan investasi, yang keempat ada pengelolaan risiko, dan yang kelima ada analisis laporan keuangan. Contoh manajemen keuangan sektor swasta adalah pengolahan investasi. Sebuah perusahaan manufaktur merencanakan dan mengelola investasi dalam mesin baru atau teknologi untuk meningkatkan produksi. Yang kedua, penerbitan obligasi, sebuah perusahaan publik yang ingin mengumpulkan dana untuk ekspansi. Perbedaan utama antara manajemen sektor publik dengan manajemen sektor swasta adalah yang pertama ada tujuan.
Sektor publik berorientasi pada pelayanan publik, sedangkan sektor swasta berorientasi pada profit. Yang kedua ada akuntabilitas, yaitu sektor publik lebih akuntabel kepada publik dan memiliki prosedur yang ketat, sedangkan sektor swasta lebih akuntabel kepada pemegang saham. Dan yang terakhir, sumber pendanaan. Sektor publik umumnya mendapatkan dana dari pajak dan anggaran negara, sedangkan sektor swasta mendapatkan dana dari hasil penjualan produk atau jasa. Apa itu APBN? APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu rencana keuangan negara selama 1 tahun yang disusun oleh pemerintah. APBN berisi proyeksi pendapatan negara dari pajak, BNBP, dan lainnya, dan proyeksi pengeluaran negara untuk pembangunan belanja pegawai dan lainnya. Uh, Apa itu APBD? APBD yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rencana Keuangan Daerah selama 1 tahun yang disusun oleh pemerintah daerah. APBD berisi proyeksi pendapatan daerah dari pajak daerah, retribusi, dan lainnya. Dan proyeksi pengeluaran daerah untuk pembangunan daerah, pelayanan publik, dan lainnya. Definisi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayar oleh individu atau badan kepala negara berdasarkan undang-undang, tambah imbalan langsung untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka menjalankan fungsi negara. Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara atau badan hukum yang memenuhi syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsep dasar pajak yaitu kewajiban. Pajak adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar dan warga negara atau badan hukum yang memenuhi syarat wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, tanpa imbalan langsung, yaitu pajak yang dibayarkan tanpa adanya imbalan langsung yang diterima oleh wajib pajak, meskipun dampaknya dapat dirasakan dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Yang ketiga, ada berdasarkan undang-undang, dan yang terakhir ada pembangunan dan kepentingan umum, yaitu pajak yang digunakan untuk pengeluaran negara yang dapat berupa bangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Di sini ada fungsi pajak. Fungsi anggaran, yang pertama ada fungsi anggaran. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua ada fungsi regulasi. Pajak yang dapat digunakan sebagai alat mengatur dan mendorong perilaku ekonomi dan sosial. Yang ketiga ada fungsi distribusi. Pajak yang digunakan untuk mencapai distribusi kekayaan dan pendapatan yang lebih adil. Yang terakhir ada fungsi stabilisasi, yaitu pajak yang digunakan untuk menstabilkan perekonomian negara termasuk dalam mengatur inflasi. Di sini ada jenis-jenis pajak. Itu pajak berdasarkan subjek pajaknya, yaitu ada pajak pribadi dan pajak padan. Yang kedua ada pajak berdasarkan waktu pemungutannya, itu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Dan terakhir ada pajak berdasarkan objek pajaknya, yaitu subjektif dan pajak objektif. Oke, pajak subjektif contohnya seperti PPH dan pajak bumi bangunan, sedangkan yang objek yaitu pajak kendaraan bermotor. Jenis-jenis pajak di Indonesia, pajak penghasilan PPH. PPH adalah pajak yang digunakan atas penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi, badan, atau perusahaan. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang ketiga pajak bumi bangunan. Yang keempat ada pajak kendaraan bermotor atau PKB. Yang kelima pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang keenam ada bea perolehan hak dan tanah dan bangunan atau BPHTB. Yang ketujuh pajak daerah selain pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Kedelapan pajak ekspor dan impor. Yang kesembilan pajak perusahaan dan badan usaha. Pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Pendapatan negara bukan pajak adalah pendapatan negara yang diperoleh dari sumber selain pajak. PNBP meliputi penerimaan yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara, hasil sumber daya alam, pendapatan dari BUMN, denda atau sanksi administratif, serta biaya layanan pemerintah. Sumber-sumber BNBP yang pertama ada hasil kekayaan negara, yaitu seperti penerimaan dari BUMN. Yang kedua sumber daya alam. Yang ketiga pendapatan dari jasa. Yang keempat pendapatan dari denda atau saksi. Yang terakhir pendapatan dari sumber lain yang sah.
Contoh contoh PNBP di Indonesia itu royalti dari hasil pertambangan dan minyak. Yang kedua, dividen dari BUMN seperti dari PT Pertamina dan Telkom. Yang ketiga, biaya administrasi dari layanan pendaftaran tanah dan perizinan usaha. Dan terakhir, denda atas pelanggaran pajak atau aturan lainnya. Peran PNBP yaitu diversifikasi sumber pendapatan negara agar tidak hanya bergantung pada pajak. Yang kedua, mendukung pembiayaan pembangunan program-program pemerintah. Yang terakhir, mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat secara berkelanjutan. Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB P2 yang merupakan pajak daerah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan. Yang pertama ada objek pajak, yaitu objek pajak PBB P2 meliputi tanah dan bangunan yang dimiliki oleh dikuasai individu atau badan hukum. Yang kedua, perbedaan dengan PBB P1, PBB P1 pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan milik negara atau keperluan non-komersial. Sedangkan PBB P2 pajak atas tanah dan bangunan untuk keperluan pribadi atau komersial yang dikelola oleh pemerintah daerah. Cara menghitung PBB P2, nilai jual objek pajak dihitung berdasarkan nilai pasar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tarif pajak yang diterapkan bervariasi antar daerah dan dihitung berdasarkan luas tanah atau bangunan. Di sini ada contoh perhitungan. Misalnya, seseorang memiliki rumah dengan luas tanah 100 meter persegi di daerah yang memiliki NJOP sebesar 1 juta per meter persegi. Maka NJOP rumah tersebut adalah NJOP sama dengan 100 meter persegi dikali 1 juta sama dengan 100 juta. Jika tarif PBB P2 yang berlaku ada 0,5%, maka jumlah PBB yang harus dibayar adalah PBB sama dengan 0,5% dikali 100 juta sama dengan 500.000. Yang kelima ada fungsi PBB P2, sumber pendapatan daerah untuk mendanai pembangunan dan layanan publik. Yang kedua, alat peraturan tata ruang dan penggunaan lahan. Yang ketiga, mendorong optimalisasi properti. Yang keenam, sebagai pembayaran. PBB P2 setiap tahun dan wajib pajak akan menerima surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT dari pemerintahan daerah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Karena kita sama-sama belajar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.